beberapa tim untuk memikirkan, ada yang memberikan instrumen dan yang lainnya ya. Itu dibentuk badan pembahas untuk mendirikan akreditasi Islam ini. Nah, perjalanannya memang cukup panjang ya. Kita karena tidak tahu dari mana startnya, maka kita memikirkan dari instrumen dulu. Kemudian menjelang instrumen itu siap dan cukup detail saat itu, sampai di awal itu 180 butir gitu ya. Tapi itu cukup detail. Nah, kemudian ternyata kan harus membuat dokumen-dokumen untuk studi, untuk proposal ya. Akhirnya dibentuk tim lagi untuk membentuk itu. Nah, perjalanannya kita sudah mengusulkan itu 2 kali ya. Artinya pertama kali itu dicermati masih ada beberapa permasalahan, yaitu misalnya ada irisan yang dengan Lamsama waktu itu, karena program studi ilmu komputer itu beberapa ada di MIPA gitu ya. Yang itu Lamsama kan bergerak di MIPA. Nah, kemudian itu sudah bisa diselesaikan, artinya kita memang menegaskan bahwa Infokom, bidang ilmu yang berkaitan dengan komputer dan informatika itu adalah bagian yang nanti akan kita akses dimanapun itu letaknya. Akhirnya itu bisa kita jelaskan di proposal yang kedua ya. Itu lebih detail, lebih lengkap, dan ya perjalanannya pasang surut, maksudnya tim itu kadang semangat, kadang turun gitu ya. Terus kita juga sempat down itu karena kita sudah lama menunggu-nunggu, tahu-tahu ya seperti yang disampaikan Prof. Zainal tadi, nunggu-nunggu belum ada kabar, baru tahu yang lebih belakang ada kabar gitu ya. Jadi itu naik turun seperti itu, tapi kita masih semangat terus akhirnya ya ada keputusan yang kemarin menggembirakan pada kami semua bahwa itu LAM diterima ya. Nah, secara kesiapan kita punya tim-tim yang cukup sulit gitu ya. Jadi ada tim instrumen, kemudian ada tim sistem informasinya, ada tim yang mengurusi masalah administrasinya, artinya kelengkapan administrasi ya. Itu sudah kita bentuk, dan ya alhamdulillah orang-orang yang bekerja di situ memang tulus ya, dan komitmennya tinggi gitu. Nah, sekarang kan kita baru membentuk badan hukum itu yang itu kita belum punya gitu ya. Itu lagi proses ya. Nanti bagaimana mungkin ada Bapak atau Ibu yang bisa memberi arahan pada kami. Kemudian instrumen itu untuk S1 sudah sudah lengkap ya, sudah lengkap, dan kita memang masih mencermati beberapa poin-poin yang dikaitkan dengan kampus Merdeka Belajar. Jadi itu masih kita cermati terus gitu. Untuk yang instrumen D3 juga sudah mulai kita kita susun gitu ya. Ya kalau D3 kira-kira baru sebetulnya secara draft sudah ada, tapi ini masih versi lama yang butir-butirnya itu sangat banyak ya, sangat detail dan banyak. Nah, ini kan kita
bisa kita gabung seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira. Mau nanti Pak Pri ataupun Prof. Zainal kalau mau menambahi ini yang saya ingat gitu aja. Karena memang saya tidak menyiapkan tayangan gitu ya, tapi kalau ada pertanyaan monggo. Saya kira itu Pak. Oke. Baik, terima kasih Prof. Tati. Bapak Ibu, saya tambahkan sedikit. Untuk legalitas kami kemarin juga sudah mendiskusikan dan kelihatannya karena melihat dari LAM-PTK bentuknya perkumpulan, kami cenderung untuk berkumpulan. Mungkin nanti ada beberapa pemprakarsa yang sudah dicantumkan di dalam proposal akan menjadi pendiri. Nah, tim-tim juga sudah bekerja. Tim instrumen ini yang paling mature, yang paling lama bekerjanya karena sudah sejak 2016 bekerja. Tim SDM untuk masalah peraturan-peraturan kepegawaian juga sedang bekerja. Struktur organisasi kami agak mirip dengan BAN PT, jadi ada majelis akreditasi, ada dewan eksekutif gitu ya. Prof. Ucok sebagai pimpinan majelis, ketua majelis akreditasi, dan Prof. Sri Hartati sebagai ketua dewan eksekutif. Untuk biaya, hitung-hitungan kami waktu itu sekitar 35 sampai 50 juta. Jadi ini paling murah nih kelihatannya nih. Jadi kalau supaya sama kita naikin aja deh. Disuruh murah lagi. Kemarin 35 disuruh murah, lebih turun lagi. Tapi kalau Bapak Ibu yang lain sekitar 40-an ya kita juga mau ada 4 bulan juga supaya seragam kita begitu ya. Sekitar itu, kemudian juga sistem informasi juga sedang dikembangkan terus karena selain sistemnya kami juga sudah merencanakan untuk pembuatan manualnya untuk sisi prodi maupun sisi asesor begitu. Ini kan jadi agak kompleks, tapi apa yang sudah dimiliki oleh BAN itu menjadi panduan bagi kami untuk menyelesaikan sistem informasi yang sedang kami susun. Itu tambahan dari saya. Prof. Ucok ada tambahan lagi untuk LAM Infocom? Ya, ini sebenarnya untuk kita semuanya. Jadi apa yang kita bicarakan ini ada catatannya ya. Pak Pri lagi itu menyediakan waktunya untuk mencatat. Nanti kita rangkum, kita kembalikan semuanya nanti di grup. Dan harapannya secara resmi nanti kita berikan ke Pak Dirjen dan beberapa pejabat lain yang terkait. Itu kalau rekan-rekan semuanya setuju. Ya, dengan demikian nanti kita bisa secara offline membahas lebih lanjut mengenai apa-apa yang memang perlu ditindaklanjuti dari sisi birokrasi. Nah, kemudian yang berikutnya di sini juga kita khusus untuk LAM Infocom ini memang kendala utama kita tadi itu di samping biaya ya, kemudian sebagian besar juga kita PNS, mudah-mudahan ini juga tidak menjadi masalah di kepengurusan LAM ya, yang kita pilih sebagai suatu perkumpulan, tapi juga kita harapkan teman-teman yang berkecimpung di LAM Infocom ini karena memang medannya di bidang ilmu yang bersangkutan, mudah-mudahan kami bisa melakukan berbagai macam percepatan, terutama ya dengan COVID dan era revolusi industri 4.0 ini kita dituntut untuk melakukan percepatan transformasi digital. Nah, tim instrumen kerja keras ini untuk lebih mendetailkan instrumen-instrumennya, tapi di sisi lain juga cukup fleksibel agar tetap kita mengharapkan kreativitas, inovasi, ya, dan critical thinking itu muncul dari masing-masing perguruan tinggi, khususnya di prodi yang ada di dalam rumpun Infocom. Mungkin itu sedikit tambahan saya, Pak Pri, monggo silakan. Yeah. Saya ini juga terus menghubungi Pak Nizam, Pak Ridwan. Pak Ridwan sudah merespon, tapi kelihatannya mau menunggu Pak Nizam dulu masuk begitu ya. Jadi kita terlepas dari itu, nanti apa yang kita bahas ini kita coba rangkum, kita ringkas
ya, persamaan, perbedaan, kendala dan sebagainya. Sebelum nanti kita serahkan ke birokrat yang terkait, nanti kita akan lanjutkan diskusinya di grup. Mungkin itu Pak Pria sekedar tambahan informasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ucap. Baik Bapak Ibu sekalian, yang terakhir Lam Sama sudah hadir. Nggak ada yang hadir ya? Siapa Lam Sama ini? Pak Ibu siapa ya? Melania. Oh, Ibu Melania ya, monggo Bu. Bu Retno, silakan Bu Retno untuk respon. Oh, Bu Retno, oke, monggo. Nanti saya tambahkan. Okay. Baik, terima kasih Pak Pri yang saya hormati. Di sini para profesor, para rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua ada di sini. Saya izin Pak Mitra sebagai ketua untuk tim pendiri tidak dapat hadir, tapi di sini ada juga Bu Melania selaku sekretaris tim pendiri dan banyak hal yang dilakukan oleh Bu Melania. Jadi nanti yang akan melaporkan sebetulnya justru Bu Melania. Nah kemudian terkait dengan Bapak Ibu tadi sudah melaporkan perkembangan dari masing-masing LAM, tentunya kami juga terus berproses. Pertama, kalau dulu pun kami setelah melaporkan bahwa untuk badan hukum kami sudah berbadan hukum, kemudian pertemuan-pertemuan kami juga lakukan setiap minggu, walaupun memang sulit Pak, kami menyadari kami semua dosen yang harus beraktivitas dan kami hanya punya waktu hanya beberapa jam untuk bertemu secara rutin, dan selanjutnya yang lain-lain adalah dikerjakan oleh masing-masing anggota tim begitu. Kami juga pernah bertemu secara langsung satu kali. Untuk kedua kalinya sulit karena juga kesibukan pada masing-masing anggota. Nah, untuk perkembangannya sendiri, tadi pertama kami sudah berbadan hukum, kemudian kami juga sedang proses untuk peraturan-peraturan SOP yang akan diberlakukan sekiranya nanti LAM Sama akan beroperasi. Kemudian juga kami juga sedang menyempurnakan instrumen. Kami pada prinsipnya membuat instrumen itu sederhana. Jadi tidak ingin membebani program studi yang sudah berat ditambah lagi tambah berat. Kalaupun misalnya Ban PT sudah berat, kenapa kita membuat satu hal yang sesungguhnya sama untuk memajukan, sesungguhnya kan untuk memajukan program studi bukan berarti untuk memberatkan, tetapi bagaimana kita bisa menilai itu yang prinsip-prinsip dari LAM Sama. Jadi kami ingin menyederhanakan, jauh lebih sederhana dibandingkan Ban PT, insya Allah seperti itu. Kemudian adapun acuannya mungkin juga kami mengambil dari beberapa instrumen yang dari Badan Akreditasi Internasional yang juga ternyata dilihat lebih sederhana. Kemudian selanjutnya kami juga sedang menyiapkan beberapa hal terkait dengan IT, termasuk juga bagaimana dengan web, kemudian juga bagaimana nanti prosedur daripada kalau suatu prodi akan mendaftar di LAM Sama, mungkin seperti itu. Adapun yang lainnya mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Mel, silahkan. Mikrofonnya masih mute Bu Mel ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Retno. Saya kira tadi sudah cukup lengkap. Kalau dibandingkan LAM yang lain, mungkin LAM Sama ini kan yang paling kecil dan paling unik gitu ya. Kami kan hanya 682 prodi. Jadi kami harus berpikir secara sederhana saja, kemudian tidak terlalu berbelit-belit, kemudian kalau bisa ya semuanya simple begitu. Jadi kami berpikirnya secara sederhana saja begitu. Yang penting esensi kita adalah kita mau melakukan akreditasi, kemudian setiap prodi itu bisa men-trace kemajuan-kemajuannya, asesor juga bisa men-trace kemajuan dari prodinya, bahwa
Yang penting itu adalah bagaimana mereka melakukan penjaminan mutu dan kualitasnya semakin lama semakin meningkat. Jadi mungkin itu saja yang kami sampaikan dari Lamsama. Terima kasih atas kesempatannya. Boleh tahu Bu, badan hukumnya perkumpulan atau yayasan atau? Perkumpulan Pak, karena memang setelah konsultasi dengan ini notarisnya itu perkumpulan gitu. Setelah ADART-nya lengkap, kemudian kami waktu itu belum COVID ya Pak ya, karena Desember kami udah keluar badan hukumnya sehingga konsultasi intens kami lakukan. Kemudian kami juga waktu itu dari LAM PTKes, Prof. Usman terima kasih waktu itu atas dukungannya. Kemudian setelah itu kami segera melakukan penyelesaian dan Desember kami keluar badan hukumnya Pak. Terima kasih. Kalau untuk rencana biaya akreditasinya barangkali? Nah ini juga termasuk sulit karena di Lamsama itu prodi MIPA itu terkenal prodi-prodi yang mahasiswanya sedikit, kalangannya tidak berpunya, dosen-dosennya juga minim, semuanya itu bisa dikatakan pembiayaan akan sulit, sehingga ada beberapa skenario yang kami lakukan. Yang pertama adalah ada iuran tahunan yang tujuannya adalah supaya tidak memberatkan prodi ketika mau akreditasi begitu. Dan kami juga sudah mensimulasikan waktu itu ketika dengan Dikti setiap kami mengajukan proposal selalu dibilang ini kemahalan Bu Mel, kenapa kok segini dan seterusnya. Waktu itu sempat saya sampaikan, Pak pinginnya berapa sih, kalau 0 rupiah juga oke deh, kita tuliskan 0 rupiah. Sekarang supaya tidak terlalu rumit, kalau ngomongin uang ini kan besar atau kecil kan sangat relatif. Kalau kita bandingkan dengan uang dibagi per mahasiswa 5 tahun itu sebenarnya sangat kecil sekali. Tapi akhirnya kami putuskan setelah kami hitung-hitung, ternyata juga pandemi ini juga ada membuat kita seperti tadi yang Prof. Ucok sampaikan, kita mesti bertransformasi. Demikian juga tentang akreditasi, tentu saja kita juga akan bertransformasi, mungkin banyak daringnya, luringnya hanya kadang-kadang aja dan sebagainya. Maka kemudian setelah saya ini sering diberi tugas untuk mensimulasikan, padahal saya ini dari prodi fisika, nggak tahu ini gimana ceritanya. Tadi juga rapat itu juga tentang anggaran, aduh gimana ceritanya, apa ini nggak salah. Saya sih cuma dengan hukum kekekalan energi aja kalau ngurus keuangan. Tidak ribet-ribet, keluar masuk mesti sama gitu aja. Gini Pak, jadi menurut simulasi kami kalau per bulan misalkan per tahun itu mereka membayar iuran 1 juta, itu dapatnya kemudian sekitar 27 lah ketika akreditasi gitu. Jadi sekitar 31-32 juta gitu. Nah ini mahal atau murah? Ya itu tadi Pak, hitungannya ini relatif semua gitu ya. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mel. Ini Ibu berarti jurusan fisika keuangan ya Bu ya? Prinsipnya kekekalan energi tadi Pak. Kekekalan energi. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas sharing yang sudah dilakukan oleh lam-lam yang akan lahir. Ada beberapa persoalan yang tadi mengemuka, yang ada yang persoalannya besar, ada yang persoalannya menengah, ada yang persoalannya sedang ringan juga. Mungkin sambil menunggu kehadiran Pak Dirjen atau Pak Direktur, saya mau minta dari LAM PTKes, Prof. Usman atau Pak Arum untuk menyampaikan pengalaman di LAM PTKes. Ini tadi beberapa terkait dengan keuangan misalnya, kemudian badan hukum, tadi ada yayasan, ada perkumpulan, mungkin bisa sharing dengan perkumpulan ini apa saja yang selama ini sudah dirasakan selama 5 tahun ini, positifnya begitu, supaya kami juga merasa firm dengan itu. Kemudian kalau terkait yang lab teknik tadi kelihatannya dari kementerian yang bisa menghandle-nya ya. Mungkin ada hal-hal lain. Oh ya, satu lagi mungkin transisi, mungkin dari LAM PTKes bisa sharing ya. Tadi Prof. Ucok sudah melontarkan transisi antara dari BAN PT ke LAM. Bagaimana dengan prodi-prodi yang sudah mengirimkan borangnya dengan instrumen BAN PT ke BAN PT? Kalau nanti misalnya Januari 2021 kita beroperasi,
apakah barang-barang prodi itu langsung dipindahkan ke kita, tapi kalau dipindahkan boya sama duit-duitnya gitu ya, kalau cuma borangnya aja atau tidak sama dananya, terus gimana cara kita melakukan akreditasinya. Itu mungkin pengalaman LAMPTKes ketika masa transisi juga menjadi penting untuk kita perhatikan dan kita jadikan pelajaran. Nanti ada beberapa lagi boleh di-sharing. Monggo, mohon kesediaan Prof. Usman. Baik, terima kasih. Terima kasih dari LAMPTKes sudah hadir beberapa, semua pengurus rasanya. Sudah ada Pak Tris yang barusan selesai dengan keliling akreditasi, sudah ada Bu. Pak Tris adalah wakil ketua saya dan merangkap direktur akreditasi, Pak. Kami ini merangkap karena memang pada mulanya kan tidak ada uang sekali, Pak ya. Lalu ada Bu Nur Sapsiah, ini adalah bendahara merangkap direktur umum dan keuangan. Lalu ada Prof. Eli Nur Rahma, itu sekretaris. Dan ini ada Pak Arum. Ini Pak Arum ini mungkin semua kenal dari Bappenas, jadi beliau ini yang banyak merencanakan di LAMPTKes, dulu pernah jadi pengawas dan juga pendiri sebenarnya sebelum-sebelumnya. Saya mohon dulu sudah masuk. Direktur sudah masuk ini kelihatannya. Oh, Pak Ridwan sudah masuk. Gimana? Mau saya lihat nunggu Pak Ridwan dulu dengan Pak Dirjen barangkali. Oh iya. Ya, Pak Dirjen ya. Tunggu Pak Dirjen. Oke, lanjut dulu berarti Prof. Usman. Baik, Pak Ridwan, selamat sore. Oke Bapak, semua sehat ya Pak? Ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Baik, lama ini sehat mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ridwan, Assalamualaikum. Salam Bu. Pokoknya optimis terus, pandemi. Optimis terus. Iya Pak Ridwan, saya mendengar tadi optimis sekali, semua udah siap nih sebenarnya. Tinggal kalau istilahnya oleh Pak Ucok ditendang sedikit udah keluar semua deh, gol. Tinggal sedikit sekali. Satu itu udah jadi semua deh, selesai. Nah, kalau boleh saya lanjutkan dengan saya minta Pak Arum yang telah menyiapkan sedikit mengenai pengalaman di LAMPTKes, silakan Pak Arum mungkin bisa. Ya. Baik. Nanti dibantu oleh Pak Tris dan yang lain. Ya. Terima kasih, Prof. Kami akan sharing informasi, Mbak Desi barangkali bisa disampaikan. Ada yang mau ditayangkan? Ya betul Pak. Ya. Oke, dari Mbak Desi ya. Sudah saya jadikan co-host, silakan Mbak Desi. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu pengurus dari LAM Pendidikan, kemudian dari LAM Infokom, kemudian dari LAM Memba, kemudian LAM Teknik. Barangkali kami ingin menyampaikan hal-hal yang sudah kami capai dan tantangan kami ke depan dari LAM itu, dan juga nanti pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan keuangan dan badan hukum dan transisi dari LAMPTKes nanti barangkali akan sharing dengan Pak Tris, kemudian dengan Ibu Nur tentang hal ini. Maaf, Pak Dirjen sudah hadir kelihatannya apa? Oh iya, kalau sudah ini ditunda aja barangkali. Ya, gimana baiknya? Ya, seusul Pak Dirjen karena waktunya singkat. Iya betul ya. Persilahkan, nanti kalau bisa juga materinya di-sharing aja Pak Arum ya. Baik, makasih. Terima kasih. Silakan Pak Pri. Oke, Pak Dirjen sudah hadir. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum Pak Dirjen sudah hadir bersama kita. Terima kasih sekali atas waktunya. Jadi kami di sini sedang berdiskusi mengenai progres dari masing-masing LAM. Ada 5 LAM selain LAMPTKes yang sudah berjalan, yang melaporkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, mulai dari penyusunan instrumen, kemudian organisasi, peraturan-peraturan SOP yang masing-masing sudah dijalankan, termasuk juga sudah memprediksi dan mensimulasikan biaya-biaya yang nanti akan dibebankan kepada prodi dalam proses akreditasinya.
Nah, selain itu yang menarik adalah kendala-kendala. Ini kendala-kendala yang kelihatannya perlu ada diskusi bersama-sama dengan Pak Dirjen dan pimpinan dari kementerian untuk bisa dicarikan solusinya. Apakah Bapak Ibu mau menyampaikan singkat-singkat masing-masing kendalanya? Kalau saya nanti kelihatannya jadi agak nggak tajam. Mungkin 2 menit begitu masing-masing LAM menyampaikan apa yang menjadi kendalanya secara singkat. Kemudian nanti kami mohon setelah itu kami mohon respon dari Pak Dirjen terkait dengan apa yang menjadi masalah yang dihadapi oleh masing-masing LAM. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya boleh, singkat aja, tapi ya, singkat tadi aja, ya. Udah dirangkum ya. Ya. Saya sudah merangkum, mungkin 2 menit begitu biar nanti Pak Dirjen tidak terlalu lama menunggu ini kita. Dari LAM pendidikan tadi ada kendala apa Pak Prof. Muklas atau Pak Mudi? Jadi, monggo. LAM pendidikan. Atau sudah? Terima kasih Pak Bri. Jadi baru selesai ngajar, jadi mohon maaf ini. Nanti kalau nggak ngajar kan makan gaji buta gitu kan, gitu. Mohon maaf. Jadi kamu itu sudah mewakili. Yo, gini Pak Direktur, ini baru selesai ngajar bergabung kembali nih. Jadi untuk Lamdik tadi Pak Musi sudah melaporkan sudah sampai mungkin ya 75% lah untuk 7% lah kira instrumen, tapi IT belum memulai. IT itu kami menunggu instrumen dan mungkin menunggu sodakohnya Pak Pri dengan Pak Prof. Ucok. Dan ini yang mungkin jadi kendala kami, mungkin perlu diskusi yang agak detail bagaimana koneksinya dengan PDPT gitu ya. Jadi katakanlah kalau nanti kita harus mengabsorb data PDPT seperti apa mekanismenya, mungkin perlu diskusi bareng-bareng karena kan semua LAM akan mengambil dari sana gitu ya. Yang kedua, problem yang kita hadapi ini memang kemudian ya pandemi ini. Kemudian pertemuan kita tidak bisa efektif sehingga kemudian saya terus masih ragu-ragu apakah Januari kita bisa on gitu ya. Saya masih belum yakin itu aja. Kecuali kalau yang ketiga memang Lamdik ini kalau tadi Bu Melania mengatakan MIPA itu miskin, mungkin Dik lebih miskin Bu Melani. Bukan miskin Pak. Jadi kan kecamatan-kecamatan kami ini, sehingga mungkin memang kami nggak punya duit gitu ya. Mungkin barangkali ada subsidi dari Dikti ya Pak Ucok ya. Siapa tahu Pak Nizam punya apalah gitulah gini. Itu aja problem kita nih. Duit dikit, kemudian problem pandemi, ini IT itu. Terima kasih Mas Nur. Oke, baik. Terima kasih Prof. Muklas. Itu dari LAM Pendidikan. Tadi sudah menyampaikan progresnya juga. Berikutnya dari LAM Memba. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Dirjen, Pak Niza, Prof. Nizam, dan Pak Ridwan, Bapak Ibu sekalian. Kami dari LAM Memba yang ingin kami sampaikan, kami terakhir kemarin, saat ini kami sedang mempersiapkan semua karena kami memang merencanakan pada bulan Januari 2021 itu bisa jalan. Kami sudah mendapatkan Badan Hukum kemarin tanggal 31 Agustus sudah ditandatangani. Hanya sekarang yang kami sedang hadapi adalah kami kemarin tanggal 14 September sudah menyampaikan surat ke Kementerian untuk melaporkan bahwa kami sudah mendapatkan badan hukum, sehingga kami ingin tahu tahap selanjutnya. Katanya harus dapat izin operasional, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kami proses pengalian prodinya itu. Nah, jadi apa yang perlu kami lakukan setelah kami mendapatkan badan hukum itu? Hanya itu saja sih. Terima kasih Prof. Nizam. Baik, terima kasih Prof. Ina dari LAM Memba ya. Ada 2 masalah tadi. Kemudian LAM Teknik, silakan. Terima kasih. Jadi LAM Teknik ini kami sudah mencoba membuat instrumen dan IT-nya sudah kita coba bangun, serta SOP-nya semuanya sudah berjalan dengan baik. Namun ada kendala legalitasnya itu Pak. Jadi kami kan di bawah PII yang sudah berbadan hukum, kemudian BAN PT meminta LAM Teknik juga berbadan hukum. Nah, apakah nanti diizinkan, misalkan
LAM teknik ini ikut PII yang sudah berbadan hukum. Sebenarnya kendala utamanya hanya di situ, Pak. Singkat saja kami. Terima kasih. Kalau diizinkan, ya saya sangat senang sekali kalau sudah diizinkan di bawah PII yang sudah berbadan hukum. Mungkin begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Hari dari LAM teknik tadi ya. Kemudian LAM Infocom, Prof. Srihartati, monggo. Mikrofonnya belum dihidupkan, Ibu. Dilaporkan bahwa untuk LAM Infocom itu instrumen sudah siap untuk, sudah siap untuk running tahun depan. Kemudian sistem informasi sudah disiapkan berbarengan dengan instrumen, ya artinya sudah SIM itu sudah mengikuti proses bisnisnya yang terkait dengan instrumen. Kemudian kita masih mau membentuk badan hukum, sama mungkin ada sedikit maksudnya masih belum kita tahu kalau nanti masih masa transisi dari BAN ke LAM itu biayanya bagaimana gitu, karena selama ini program studi kan tidak mengeluarkan apapun ketika diakreditasi BAN. Kemudian mungkin sudah mengirim mengirim akreditasi ke BAN gitu. Kemudian ketika dialihkan dan itu BAN kan mungkin ada masalah, tidak bersedia apakah ini nanti akan atau bagaimana. Oke. Baik, terima kasih Bu Srihartati dari LAM Infocom. Kemudian dari LAM Sama terakhir, belum terakhir, nanti ada dari LAM PTKes. Monggo Bu Mel ya. Terima kasih, selamat sore Pak Dirjen, Pak Direktur. Terima kasih atas supportnya selama ini. Yang bisa kami laporkan dari LAM Sama adalah kami dibentuk dari organisasi profesi dan pendidikan yang semuanya berbadan hukum, dan LAM Sama juga sudah berbadan hukum. Secara ofisial kami ada kantor di Kebon Sirih, gitu hasil kerjasama. Kemudian selama berproses ini kami sudah menyiapkan berbagai hal, instrumen, IT, dan lain sebagainya. Kami sih berharap ada uji coba di tahun ini dan ada prodi yang sudah bersedia untuk menjadi uji coba, tetapi yang menjadi kekhawatiran kami adalah seperti arahan dari Pak Dirjen, yaitu bahwa nanti data-datanya semua dari PD Dikti. Yang menjadi kekhawatiran kami adalah bagaimanakah nanti updating dari PD Dikti itu sendiri. Kami sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan staf yang di PD Dikti, tetapi sepertinya ini belum ada solusi. Dan bagaimanakah nanti dari LAM, bukan hanya LAM Sama, tetapi LAM-LAM yang lain juga, bagaimanakah kami nanti bisa menarik data dari PD Dikti yang terkait dengan kebutuhan data untuk akreditasi. Nah, ini mohon dukungannya Bapak, dan semoga nanti semuanya berjalan lancar. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mel. Terakhir dari LAM PTKes, barangkali ada yang ingin disampaikan. Selamat siang Pak Dirjen, Pak Nizam. Saya rasa LAM PTKes sudah banyak merepotkan Pak Dirjen dari sejak 5 tahun ini, dan sudah banyak bantuan. Kami mungkin memberikan pada yang lain dulu untuk dijawab oleh Pak Nizam. Ya, barangkali saya rasa sudah banyak yang kita sampaikan ke Pak Nizam. Silakan Pak Prik, kami tunggu saja. Oke, baik, terima kasih Prof. Usman. Itu barangkali Prof. Nizam, beberapa hal yang disampaikan oleh LAM-LAM. Saya nggak perlu mengulang lagi, barangkali mudah-mudahan Pak Dirjen sudah mencatat, kelihatannya mencatat. Mohon respon dari Pak Dirjen terkait hal itu untuk nanti kita diskusikan bersama-sama. Monggo, Prof. Baik, terima kasih. Oke, yang saya hormati rekan-rekan pegiat LAM sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas laporan progres dari masing-masing LAM, dan saya lihat ini beberapa sudah cukup
maju dari pertemuan yang lalu. Ini saya coba tanggapi beberapa hal dan mungkin nanti Pak Ridwan bisa menambahkan yang lain. Yang pertama, untuk LAM ini alurnya yang pertama adalah kelembagaan ya. Kelembagaan itu syaratnya pertama badan hukum dari lembaga itu siap dan bisa menjalankan secara legal proses akreditasi. Kemudian yang kedua masalah izin operasional. Jadi setelah ada badan hukum kelembagaannya, kemudian juga persyaratan-persyaratan tata kelola serta instrumen yang akan digunakan untuk akreditasi dan sebagainya, rekomendasi dari BAN-PT, maka kemudian adalah izin operasional dari kementerian. Jadi kalau kelembagaan, instrumen dan rekomendasi dari BAN-PT sudah berjalan, mestinya nanti izin kementerian kita proses. Kemudian yang berikutnya adalah piloting dan data. Data ini yang berkali-kali saya sampaikan, jangan membuat pulau data baru, tapi menggunakan data dari pengolahan data Dikti. Dan ini memang ya PR bagi kami juga, karena resources di Dikti juga sangat terbatas. Tapi yang kita perlukan sebetulnya adalah apa kebutuhan data. Jadi shopping list dari data yang diperlukan, kemudian mapping dengan apa data yang sudah ada di PD Dikti dan apa yang belum ada. Nah, updating data di PD Dikti itu kan sangat bergantung pada perguruan tingginya. Jadi nanti bisa dilakukan, misalnya bagian dari proses akreditasi itu adalah pertama si pengusul harus memastikan datanya adalah data terkini, data terupdate sebagai dasar untuk proses akreditasinya. Kemudian nanti melakukan evaluasi diri, melakukan analisa atas ke state of quality, state of the management dari masing-masing program studi tadi, untuk kemudian dilakukan asesmen oleh teman-teman dari lembaga akreditasi mandiri. Jadi bayangan saya sih seperti itu. Jadi data itu terupdate di pangkalan data sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi, dan perguruan tinggi akan melakukan analisa dan evaluasi apakah mereka up to standar yang ditetapkan oleh teman-teman LAM. Untuk instrumen ini juga Mas Menteri selalu menginginkan adalah international standard, at least internationally recognized. Apa yang dipakai standarnya itu adalah internationally recognized, tidak heavy di administrasi, tapi deep in content, deep in substance. Jadi itu pesan yang paling penting. Jadi kenapa kemarin muncul permen tentang akreditasi otomatis di BAN itu adalah untuk shift gear into the next gear. Tapi kalau nanti teman-teman di LAM itu tidak beda dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di BAN PT selama ini tidak ada gunanya kita mempunyai lembaga akreditasi mandiri, mungkin malah jadi mengurangi efisiensi. Jadi itu tidak kita inginkan. Yang kita inginkan adalah ada added value dengan kita membuat LAM ini. Added value minimal adalah ini fully recognized oleh user, fully recognized oleh pengguna, syukur fully recognized globally, seperti yang LAM PTKes untuk pendidikan dokter ya. Itu sebagai gold standard kita lah, minimal harus seperti LAM PTKes pendidikan dokter. Yang di LAM PTKes bidang lain pun juga kami harapkan juga bisa recognize globally, internationally. Kemudian LAM teknik dengan IAP. Jadi sebenarnya Mas Menteri agak nggak nyaman dengan di LAM teknik ada IAP, tapi juga ada IAP versi domestik gitu. Ya Kak, saya juga mencoba meyakinkan beliau bahwa ini stepping stone untuk menuju yang
level Washington Accord. Tapi ya, sekali lagi mungkin nanti mohon teman-teman dalam teknik juga mendalami dan melihat kemungkinan-kemungkinan tersebut. Kemudian tadi pertanyaan dari LAM teknik tentang badan hukum itu sudah kita klarifikasi. Kemarin kita sudah rapat bersama dengan Kumham juga tentang badan hukumnya, apakah harus membuat badan hukum tersendiri atau bisa badan hukumnya adalah organisasi profesinya yang kalau mengikuti spirit dari Washington Accord mestinya badan hukumnya adalah TII-nya, dan itu dari Kumham sudah menyetujui. Jadi badan hukumnya tidak harus badan hukum terpisah, jadi tidak perlu membuat badan hukum tersendiri. Badan hukumnya bisa badan profesi tadi, di mana salah satu unitnya adalah lembaga akreditasi. Nah, asalkan itu ada di dalam ADART ya, jadi ada di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga dari organisasi profesi tersebut. Untuk beberapa LAM karena organisasi profesinya banyak, seperti di LAM PTKes, ini kan organisasi profesinya banyak, sehingga memang perlu ada lembaga tersendiri. Jadi kalau lembaganya itu banyak, maka memang mau tidak mau harus ada lembaga tersendiri, otherwise akan nanti banyak LAM serupa yang akan lahir dari masing-masing lembaga profesinya. Jadi begitu tentang kelembagaan. Kemudian tentang pendanaan, nah ini Pak Ridwan nanti gimana, apakah masih ada anggaran dan bagaimana nanti ke depannya. Terus terang kalau kondisi saat ini jadi agak minus. Anggaran tahun depan itu kondisi saat ini tuh program-program di direktorat itu masih kita nol kan, karena tidak ada anggaran. Yang Radikti itu kelihatannya naik, tapi sementara ini yang naik PNBP-nya. Jadi di pagu anggaran kita itu 33 triliun, tapi anggaran PNBP-nya 10T, padahal biasanya ya hanya 8T. Jadi nyedot dari anggaran kita 30 triliun itu yang sudah terkunci 20 triliun. 20 triliun sudah terkunci untuk operasional gaji segala macam dari 180.000 dosen PTN, 170.000 tunjangan dosen PTS, itu sudah habis itu 10 triliun lebih. Kemudian proyek-proyek di PTN untuk investasi dan sebagainya itu ya sekitar 3-4 triliun. Kemudian yang untuk anggaran-anggaran sudah terkunci, utang luar negeri dan sebagainya itu ya sudah habis itu. Yang ada 10 triliun itu PNBP. Nah, PNBP pada kondisi pandemi juga tidak cukup memungkinkan untuk menggali pendanaan dari masyarakat sampai 10 triliun. Jadi ini malah curcol ini. Tapi ya insya Allah kita tetap upayakan agar nanti pendanaan untuk akreditasi ini bisa kita carikan bentuk-bentuk yang bisa membantu teman-teman perguruan tinggi membiayai proses akreditasi yang dilakukan baik melalui BAN maupun melalui lembaga akreditasi mandiri. Jadi kita semua perlu melakukan optimasi efisiensi proses, optimasi efisiensi anggaran, tetapi tidak mengkompromikan kualitas gitu. Baik, ini ada yang terlewat tadi apa ya? Ada yang dari LAM Emba, ada surat Pak Dirjen katanya dikirimkan ke Kementerian tanggal 14 itu 14 September. 14 September. Baru berarti ya. Kemarin ya. Ya maksudnya ingin ditanya biasanya surat izin begitu keluarnya gitu. Baik ya, kalau sudah masuk ya insya Allah sudah kita proses ya, nanti Pak Arifan bisa update sampai di mana prosesnya. Jadi kalau badan hukum sudah, kemudian rekomendasi dari BAN PT juga sudah, RIGI-nya sudah, instrumen sudah siap, itu nanti desain operasional mestinya
bisa kita proses segera. Artinya memang perlu ada izin operasional ya Prof setelah Badan Hukum LAM itu sudah dibuat, kemudian mengajukan izin lagi ke kementerian ya? Iya. Oke. Ada sedikit Pak, sedikit. Satu lagi Prof, yang itu satu lagi yang prodi itu, jadi proses selanjutnya itu kami nanti ada pengalihan yang kayak gitu, itu gimana Prof? Pengalihan apa ya? Ya. Transisi akreditasi dari Bank PT ke LAM mungkin ya. Ya, jadi transisi dari Bank PT ke LAM, jadi nanti ketika LAM ini sudah di-recognize oleh kementerian sebagai lembaga akreditasi program studi, maka otomatis Bank PT tidak lagi melakukan akreditasi untuk program studi tadi. Jadi sudah di-shift ke lembaga akreditasi mandiri. Prosedur, prosesnya, standarnya sudah akan di-shift ke lembaga akreditasi mandiri tadi, sehingga itu nanti ini direcognize oleh Dikti, itu means LAM itu sudah harus fully ready, fully aware, fully ready ketika nanti masuk tiba-tiba ribuan prodi minta diakreditasi. Ya, berarti intinya harus menunggu surat izin dulu ya, operasional itu baru ya Prof ya? Iya. Atau dibalik Pak. Kalau mau dilakukan piloting seperti yang dilakukan oleh IAP, bisa dilakukan juga. Jadi untuk sosialisasikan, mengengage program studi, mengenal tentang instrumen, mengenal tentang prosedur itu anytime bisa dilakukan. Ya. Kami memang rencananya Oktober akan proses sosialisasi semua udah dimulai gitu Prof. Ya, kalau itu nggak masalah, jalan aja. Baik. Berarti borang-borang yang sudah dikirimkan oleh Prodi saat ini ke Ban PT diselesaikan dulu oleh Ban PT ya, Pak Dirjen ya. Baru nanti borang yang baru masuk ke LAM. Jadi LAM akan menerima borang yang baru diajukan gitu ya. Ya, cutting itu perlu dibahas bersama dengan Ban PT nanti. Ban PT. Ya. Tidak. Apakah ada? Mohon maaf, Pak Dirjen. Bu Mel dulu barangkali, monggo Bu Mel. Terima kasih. Ya. Apakah saya ingin izin bertanya Pak Dirjen, apakah untuk piloting itu kita ada batas waktunya gitu? Jadi dan apakah piloting untuk akreditasi itu nanti juga yang kita jadikan piloting itu? Ya, terima kasih. kalau saya mengambil case yang sudah terjadi itu kan IAP, itu ya di-recognize sebagai bentuk akreditasi. Meskipun tidak waktu itu belum menggantikan akreditasi dari Ban PT ya. Jadi full menggantikan Ban PT belum, kalau itu belum di-recognize ya. Tapi bahwa itu adalah proses yang legal, ya legal, itu bisa dilakukan. Jadi bukan main-main. Yes, ya. Jadi artinya kan nanti bisa suatu prodi itu dia masih akreditasinya dari Ban PT masih berlaku, tetapi karena mereka bersedia untuk diakreditasi, misalkan kami dari LAM sama, maka ada satu saat dia mempunyai dual akreditasi gitu, ya Prof. Iya. Terima kasih. Di saya di fakultasnya itu ada yang sampai punya 3 akreditasi, yang punya 4 akreditasi. Saya usul. Oke, baik. Dari mana? Lamtek Pak. Oh, oke. Monggo Lamtek dulu. Monggo Lam. Iya. Lam teknik dulu barangkali tadi. Iya. Pak Isra. Iya, monggo. Oke, jadi sudah clear hari ini konfirmasi Pak Dirjen, Prof. Nisam terkait Lamtek. Dan setahu saya juga minggu lalu juga sudah disampaikan ke Ketua Umum PII. Nah ini tinggal follow up aja, ini mempertemukan 3 pihak, Ban PT, Dirjen dengan pihak Lamtek untuk memastikan bahwa memang tidak diperlukan lagi badan hukum ya Prof ya. Mungkin kira-kira apa yang harus kami lakukan, apa perlu ketemu 3 pihak, Pak Dirjen, kemudian Ban PT, kemudian dengan Lamtek atau PI, gimana itu Prof? Mohon konfirmasinya, soalnya sejak minggu lalu kami sudah tahu ada seperti ini, hanya actionnya itu kayak gimana kira-kira supaya segera clear, supaya kami bisa jawab. Itu aja Pak Dirjen, makasih banyak. Ya, untuk teknik, itu kemarin sudah saya minta ke Bu
Irjen ya. Jadi kan waktu itu saya minta ke Lam teknik itu siapa? Pak Misri, Prof Misri itu bersurat. Nah, suratnya sudah kami terima, kemudian berdasarkan surat itu kita undang Kumham, kemudian Kumham juga sudah memberikan fatwa, dan saya minta Bu Irjen karena beliau sebagai staf khusus untuk bidang hukum untuk nanti mengeluarkan fatwanya, dan fatwa itu yang kita pakai sebagai jawaban pada lam teknik ditembuskan ke Ban PT. Jadi kira-kira seperti itu Pak Isradi. Siap, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Monggo, Prof Muklas. Iya, Pak Dirjen, terima kasih ini sudah berkenan hadir. Saya usul Pak Dirjen, proses transisi itu dirancang dulu gitu ya. Jadi kan apakah itu akan dirancang antara Ban PT dengan LAM saja atau harus dengan Dikti? Karena terkait dengan banyak hal. Pertama, teman-teman prodi yang sudah mengusulkan tapi belum sudah diproses. Sekarang yang saya tahu itu banyak proposal yang di Ban PT, tapi nunggu antrian. Nah, itu posisinya seperti apa? Apa kemudian itu diselesaikan oleh Ban PT? Karena mereka kan tidak bayar. Apakah kemudian diberi batas waktu sampai tanggal sekian, maka kemudian dipindahkan ke LAM? Kalau dipindahkan ke LAM, kemudian proses administrasinya, proses keuangannya seperti apa ya? Itu mungkin perlu kita diskusikan gitu, supaya jauh-jauh kita antisipasi gitu ya. Yang kedua Pak Dirjen, tadi mohon kami diberi petunjuk ketika kita akan diskusi dengan teman-teman di PD Dikti tadi, pintunya di data yang kami miliki. Tapi yang kami bayangkan tentu tiap LAM itu punya data spesifik. Karena katakanlah itu kan perbedaan instrumen Ban PT dengan LAM. Jadi kami punya butir-butir yang mungkin tidak dimiliki oleh LAM-LAM yang lain. Apakah itu juga bisa atau yang lain gitu kan? Karena bayangan saya jadi banyak nanti yang instrumen-instrumen data-data yang sebenarnya spesifik untuk prodi masing-masing. Karena di LAM Dikpun itu juga nanti ada semacam sub ya, karena pendidikan guru MIPA beda dengan pendidikan guru seni rupa gitu ya. Gitu. Terima kasih. Baik, monggo. Oke, matur nuwun Prof Mukhlas. Untuk cut off ya memang harus dibahas bersama-sama dari LAM, Ban PT, ya utamanya sebenarnya LAM dan Ban PT. Kami tinggal dilapori juga nggak masalah. Kalau mau dibahas bertiga juga baik juga. Karena sebetulnya posisi dari lembaga akreditasi mandiri ataupun Ban PT itu kan sebetulnya by law independen, meskipun anggarannya ada di kementerian aja, anggarannya aja yang kami. Jadi kalau kita koordinasikan bersama ya saya rasa monggo saja kita derek. Karena cut off ini juga menyangkut nanti anggaran juga, jadi nanti kita perlu duduk bertiga lah. Ya, Pak Ridwan mungkin nanti itu segera diagendakan. Nah, apakah nanti akan bersama-sama seluruh LAM atau mulai dari yang sudah siap dulu atau bagaimana, monggo dibahas oleh teman-teman tentang data tadi. Jadi saya nggak tahu apakah teman-teman LAM itu sudah mengajukan list of data dan spesifikasi semacam kamus data yang dibutuhkan untuk masing-masing LAM dan disampaikan ke kami. Kalau memang sudah ya berarti nanti saya tinggal menanyakan ke tim data sejauh mana sudah disiapkan, sejauh mana bisa diakomodasi, dan sejauh mana masih ada yang missing gitu. Mohon izin Pak Dirjen menambahkan barangkali. Pak Ridwan. Makasih Pak Dirjen, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada dua hal mungkin Pak Dirjen, memang belakangan kira sebulan dulu ya, sebulan lalu atau lebih kita sudah bertemu dengan Dikti. Memang seperti katakan Bu Melani tadi belum ada kesepakatan. Ya memang permasalahannya adalah memang waktu itu kita belum punya shopping list data ya dari masing-masing LAM, sehingga teman-teman PD Dikti waktu itu juga belum bisa memenuhi itu. Saya kira usulannya Pak Dirjen, Bapak Ibu semuanya, segera saja nanti masing-masing LAM membuat shopping list data yang diinginkan. Dari situ nanti kita bertemu dengan PD Dikti supaya bisa mengakomodasi. Nah ini mungkin perlu segera kita lakukan. Yang kedua Pak Dirjen, tentang pertemuan nanti dengan Ban PT. Saya kira sejauh ini ingin lapor Pak Dirjen, kami sudah memfasilitasi terutama yang amat gencar ini sebetulnya LAMDIK sama LAM sama. Ini geraknya ini super cepat saya lihat gitu. Jadi kita memfasilitasi dengan anggaran ada sehingga mudah-mudahan mungkin kalau nggak ada pandemi ini Januari sudah bisa melakukan kegiatan agitasi LAM 2 ini. Nah, teknik Infocom kemudian juga LAM Temba tadi memang kita belum pernah bertemu ini untuk proses memfasilitasi menyusun instrumen begitu ya, mendesain sistem informasi sehingga maksud kami dari LAM yang 3 terakhir itu jika diperlukan terutama tahun ini ya kami siap memfasilitasi dalam rangka mempercepat proses mulai beroperasi LAM itu. Nah saya kira nanti kalau LAM-LAM ini sudah punya waktu, sudah siap untuk beroperasi, kami usul Pak Dirjen nanti kita ketemu dengan Ban PT untuk melakukan yang tadi cutting off-nya kapan, kemudian bagaimana yang sudah masuk dan seterusnya. Cuman yang paling penting adalah kapan masing-masing LAM ini siap beroperasi. Mungkin yang terakhir Pak Dirjen ingin tambahkan kalau tidak keliru izin operasional itu barangkali mungkin tidak diperlukan barangkali karena kalau tidak keliru di aturan itu bahwa nanti kalau dia sudah sudah berbentuk badan hukum mestinya bisa langsung beroperasi. Tapi akan lebih baik kalau memang nanti kita juga bisa mengeluarkan izin dari Menteri supaya ada dasar untuk beroperasi. Saya kira itu dari tambahan dari kami Pak Dirjen. Mudah-mudahan awal tahun depan ada yang bisa beroperasi. Kami mengundang sekali dalam Infocom, saya kira segera saja membentuk badan hukum karena memang pengakuan Menteri sudah kita berikan minggu lalu, sehingga dengan demikian sudah punya dasar untuk segera mempersiapkan segala sesuatu. Saya kira itu saja Pak Dirjen tambahan dari kami. Siap, terima kasih Pak Direktur. Siap, LAMINFOCOM segera mengurus badan hukum dan siap untuk beroperasi. Boleh satu pertanyaan Pak Beri? Monggo, Bapak Ibu silakan. Satu lagi. Ya, monggo. Mohon izin satu pertanyaan lagi, yaitu tentang ini Bapak. Tentang bahwa suatu prodi itu diakreditasi oleh siapa, itu apakah nanti prodi boleh menentukan sendiri ataukah nanti dari Dikti, dari kementerian itu semacam mengeluarkan suatu list SK yang menentukan bahwa prodi ini boleh sebaiknya diakreditasi oleh ini dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh nantinya suatu prodi itu diakreditasi oleh beberapa LAM sekaligus. Misalkan, saya ingin diakreditasi oleh pendidikan dan oleh Infocom, misalkan begitu. Apapun hasilnya tentu saja ini resiko masing-masing. Nah itu pertanyaan saya. Yang kedua adalah kalau kita lihat di Undang-Undang 12 tahun 2000 itu bahwa pembiayaan itu ditentukan oleh pemerintah. Apakah ini masih baru atau kita boleh menentukan masing-masing? Seperti yang saya sampaikan di presentasi sebelum Pak Jenpan dan Pak Enya, untuk proposal dulu sempat saya sampaikan, saya gurau begini, kalau Dikti inginnya kita 0 rupiah ya apa boleh buat, toh yang menentukan juga pemerintah. Waktu itu saya sempat menyampaikan guruan saya seperti itu. Nah apakah itu masih berlaku atau seperti apa? Terima kasih Pak Pri, terima kasih Pak Dirjen dan Pak Direktur. Monggo Pak Dirjen langsung saja.
Mikrofonnya masih. Ya Bu Mel, untuk yang tadi akreditasi itu kan sebetulnya memastikan bahwa penyelenggaraan program studi yang berjalan itu up to the standard required by users. Jadi standar penyelenggaraan dan proses penyelenggaraan pendidikan tinggi itu fit dengan kebutuhan pengguna user yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga akreditasi mandiri tadi. Jadi sebetulnya yang sangat penting, yang sangat penting itu adalah rekognisi dari LAM oleh user, rekognisi dari LAM oleh pemegang standar baik nasional maupun internasional, sehingga bagi perguruan tinggi, bagi program studi itu menjadi satu kebutuhan, satu need, bukan suatu paksaan, ini suatu kebutuhan. Saya program accounting saya ini diakui oleh internasional, ya maka dia akan mengambil lembaga akreditasi yang itu recognize secara internasional. Nah, kalau dia mengikuti akreditasi, tapi akreditasinya itu tidak diakui oleh dunia pengguna, ya apa gunanya ada akreditasi? Ada kewajiban bagi lembaga, bagi program studi untuk mengikuti A atau B atau mengharuskan A atau B. Kedepannya arahnya ke sana. Jadi akreditasi itu harus voluntary. Yang merasa butuh ya silakan akreditasi. Yang merasa tidak butuh ya silakan tidak usah akreditasi. Gitu. Nah transisi itulah yang karena itu menyangkut undang-undang. Tentu kita nanti membutuhkan regulasinya di perundangan. Bagaimana kita melindungi publik, melindungi masyarakat, melindungi mahasiswa, dan melindungi perguruan tinggi itu sendiri, program studi itu sendiri untuk eksistensinya tetap terjaga begitu. Kalau lembaga akreditasi mandiri tadi sudah well recognized oleh usernya atau oleh komunitasnya, mestinya yang utama ya masuk ke akreditasi ke lembaga akreditasi mandiri tadi. Dan juga harus ada sekali lagi tadi kepercayaan dari pengguna. Saya berikan contoh yang sangat bagus kan LAMPTKes. Ya teman-teman Kemenkes nggak mau menerima lulusan dari FK yang tidak terakreditasi oleh LAMPTKes. Dunia internasional juga tidak mengakui lulusan dari program studi di Indonesia yang tidak terakreditasi oleh LAMPTKes. Seperti itu yang diinginkan. Atau IAP. Oke, Anda kalau terakreditasi IAP Washington Accord Signatory, lulusan Anda akan bisa masuk ke Amerika, masuk ke Eropa, masuk ke Asia, negara-negara maju di Asia, sama diperlakukan sama dengan lulusan negara-negara tersebut. Jadi seperti itu yang kita inginkan peta ke depannya. Kemudian tentang apa tadi yang pembiayaan terus. Biayaan ya. Ya pembiayaan selama ini tarif tetap ditetapkan oleh Menteri karena tugas kementerian kan mengatur pembiayaan pendidikan tinggi salah satunya. Nah bagaimana nanti dukungan untuk PTN, PTS, prodi-prodi di dalam melakukan akreditasi ini ya tentu kepengen kita sih kementerian bisa, negara bisa mendukung ya tapi ya mungkin tidak penuh, jadi mungkin bentuk-bentuk seperti iuran, jadi harus ada ownership dan ada kebutuhannya. Kalau kita mengacu pada negara yang sangat liberal seperti di Amerika Serikat kan, hidup matinya perguruan tinggi itu mereka sendiri yang menciptakan sistemnya dengan CEA itu, Commission for Education Accreditation. Itu menjadi ukuran, menjadi patokan bahwa kalau mau diakreditasi ya harus lembaga akreditasi yang dilakukan oleh
CSIA. Nah, mereka beriuran ke CSIA. Jadi biaya akreditasi itu dengan cara beriuran tersebut jadi bagian dari operasional sehari-hari perguruan tinggi, karena mereka merasa perlu untuk mengukur dan memastikan mutunya. Ya sama lah dengan kita naik bis kota, itu kita merasa perlu membayar karena kita butuh bisnya itu nanti terawat, selamat sampai tujuan dan seterusnya. Tapi kesadaran itu memang masih susah untuk kita bangun di kita ya. Jadi bahwa ini adalah kita yang butuh, bukan orang lain, tapi institusi yang butuh, sehingga mestinya ikut membiayai dan ikut mengawal mutunya. Oke, baik, terima kasih Pak Dirjen. Berikutnya Prof. Ucok mau menyampaikan sesuatu, monggo. Ya, terima kasih Pak Pri, terima kasih Pak Dirjen, Pak Direktur atas waktunya. Alhamdulillah ini kita rasanya guyup ya, tenang gitu ya, beberapa pertanyaan sudah terjawab. Nah, saya hanya mau menindaklanjuti beberapa isu tadi yang masih pending. Pertama-tama tadi undangan dari Pak Dirjen agar masing-masing LAM memberikan kamus datanya yang spesifik untuk prodi masing-masing di dalam LAM. Nah, karena ini menyangkut bidang Infokom, ini kami juga dari LAM Infokom menyediakan diri untuk mendampingi kawan-kawan ya yang dari LAM bagaimana caranya merumuskan kamus data untuk masing-masing prodi yang ada di dalam lingkup LAM-nya. Mohon itu jadi catatan Pak Pri, mungkin bisa kita agendakan di pertemuan berikutnya supaya kita bisa sama-sama memberikannya kepada Dikti, terutama PD Dikti, agar diakomodir dari batang tubuh data. Mungkin di situ ada cabang-cabangnya yang spesifik untuk masing-masing program studi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua juga kita berharap bahwa di dalam proses akreditasi ini tidak terlalu heavy di administrasi ya. Mungkin kita pengalaman semua dengan Ban PT dan sebagainya, tapi malahan harusnya heavy di substansi agar continuous quality improvement itu benar-benar bisa terjaga dan lebih dekat lagi, karena LAM dengan prodinya ini sudah semakin dekat. Ya, jadi kita berusaha menegakkan saling menasihati di situ. Kalau kata Prof. Usman itu watawa sobil hak, watawa sobil sober. Ya, jadi kita harapkan ini bisa diterapkan dan kualitas pendidikan kita insya Allah bisa meningkat dengan cepat. Nah, yang ketiga itu yang tadi juga udah disampaikan atau tanda kutip ditantang oleh Pak Direktur ya. Insya Allah LAM Infokom inginnya itu beroperasi awal tahun depan ini Pak Direktur ya, Januari. Instrumennya insya Allah sudah selesai dan spesifik ya, baik dari program vokasi S1, S2 dan S3 di ranah Infokom. Kemudian yang kedua juga saat ini kami sedang mengajukan ke notaris dan nanti seterusnya ke Kemenhukam untuk membentuk badan hukum yang berupa perkumpulan. Dan rencananya juga kami akan melakukan piloting sekitar Oktober-November. Dan sekaligus ini poin keempat Pak Dirjen dan Pak Direktur, kalau memungkinkan kami juga dari Forkom LAM ini ada suatu big bang begitu, mungkin menjelang akhir tahun kita melakukan webinar bersama ya untuk supaya sekaligus mensosialisasikan bahwa LAM ini tidak lepas sebenarnya dari bimbingan dan pendampingan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan stakeholder lainnya. Mungkin itu 4 hal yang saya ingin sampaikan. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Pak Dirjen dan Pak Direktur atas kehadiran waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau direspon atau Pak Dirjen, Pak Direktur, apa yang disampaikan Prof. Ucok? Iya. Pertama terima kasih Prof. Ucok atas generosity-nya, offer of support untuk data ini, dan juga kami juga mohon
bantuan dan dukungan juga dari teman-teman Infocom untuk bagaimana kita memperkuat PD Dikti kita sehingga bisa memberikan layanan yang optimal pada seluruh LAM dan para stakeholders yang lain. Ya terus terang di PD Dikti kita ini kan sumber daya manusianya sangat-sangat terbatas. Sementara reform itu banyak sekali membutuhkan data. Kita sangat ingin nanti sananya itu semuanya akan heavy ke data sebagai basis untuk manajemen, basis untuk pengembangan, basis untuk akreditasi, basis untuk perencanaan, dan yang lain-lain. Hingga kami mohon dukungan dari Prof. Ucok dan kawan-kawan supaya kita bisa membuat platform bersama nanti semacam web service-nya untuk masing-masing LAM itu bisa akses dengan filter atau level akses yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dan tapi pangkalan data induknya satu saja. Terima kasih. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang ingin disampaikan pada Pak Dirjen atau Pak Direktur? Boleh saya? Monggo, silakan. Satu saja, Pak Dirjen mohon arahannya untuk instrumen. Apakah kita juga boleh berkreasi gitu ya untuk bisa membuat instrumennya, ataukah kita juga harus mengikuti yang 9 standar misalnya? Pokoknya 9 standar itu harus tercermin, meskipun mau kriterianya mau berapa, tapi itu harus tercermin. Apakah harus seperti itu? Atau kita boleh, karena kita kan bisa benchmark ke akreditasi internasional seperti itu. Yang penting kan kualitas tetap terjaga gitu. Apa bisa seperti itu, Pak Dirjen? Mohon. Iya. Esensi nomor 1 sekali lagi saya garis bawahi adalah rekognisi dan gold standard yang ada, rekognisi dari user dan gold standard yang ada. Kalau ada standar internasional dari akreditasi, badan akreditasi yang well recognized globally, bisa diadaptasi untuk di Indonesia sangat-sangat baik. Tidak harus dengan 9 standar. Ini memang perlu diskusi mendalam dengan teman-teman BNPT. Tapi dari kementerian memang tidak ada arahan untuk dengan 9 standar, 7 standar, atau 11 standar. Tapi standar yang diakui sepenuhnya oleh user. Standar yang gold standar internasional gitu. Itu yang terpenting. Prinsip dasarnya adalah akreditasi adalah proses pengakuan bahwa apa yang terjadi di dalam menghasilkan learning outcomes itu well recognized oleh user. Baik. Terhadap user profesinya atau gold standard internasional yang ada di entah itu di dalam akord atau di dalam standar SBI, akuntansi internasional atau apa, pokoknya ada dasarnya. Bahwa kita tidak mereka-reka instrumennya, mereka-reka standarnya sendiri, tapi tidak direcognize oleh user. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Oke, baik. Terima kasih Pak Dirjen. Ada lagi? Oh, Pak Misi, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mohon maaf saja baru bisa masuk ini karena dari pagi ngajar sampai sore nanti. Luar biasa. Ya, khusus hari ini aja karena hari perdana, kuliah perdana. Terima kasih, itu aja. Saya dapat kabar gembira tadi, terima kasih. Oh, oke. Nggak ada yang ditanyakan ya? Sudah terjawab semua tadi saya ikuti. WA-nya saya ikuti semua. Komisi saya malah ingin tanya, sebaliknya untuk yang LAM teknik itu instrumennya beda dengan IAP. Ya. Jadi instrumennya memang kawan-kawan ingin mengarah nantinya ke arah IAB, Pak. Tapi dengan menyadari kondisi Indonesia saat ini, kami masih berpatokan pada yang lama dan juga peraturan-peraturan yang baru memang. Jadi nanti
kita berkiblatnya ke IAB, tapi kita tidak persis sama seperti IAB. Kira-kira begitu Pak. Oke, ya selama itu masih align atau minimal subsetnya IAB, atau kalau IAB itu standarnya misalnya lompat ya 1,7 meter, ini 1,5 meter, itu nggak masalah. Ya. Oke Pak. Jadi align, jangan kemudian kalau IAB itu lompat tinggi, kemudian ini instrumen yang dalam teknik lompat jauh, itu ini kan nggak nyambung. Oh gitu. Yang kemarin saya WA yang print outnya dikirim ke kantor jadi. Terima kasih Pak Dirjen. Kalau memang seperti itu arahannya akan lebih memudahkan kami lagi Pak. Insya Allah Pak. Insya Allah. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sudah cukup semuanya? Satu lagi Pak Pri, satu aja. Oke. Ini sebenarnya sudah didiskusikan here and there tadi Pak Dirjen dan Pak Direktur gitu ya. Tapi kelihatannya ini hampir semua LAM yang baru ini kecuali LAM PTKes ya yang sudah mapan. Pesannya itu kalau bisa memang diperjuangkan sekali di dalam masa transisi ini ada porsi yang selama ini mungkin dananya itu ada di BAN PT, mana tahu bisa dialihkan ke para LAM ini. Nah itu mungkin pesan yang mesti saya sampaikan ya mewakili kawan-kawan dari berbagai LAM ini. Ini Pak Direktur udah senyum-senyum aja ini. Nah mudah-mudahan ini juga akan meringankan kami di dalam, kalau istilahnya itu kalau kita baru pindahan itu namanya settlement fee gitu ya. Jadi ada settlement investment begitu. Mungkin itu Pak Dirjen, Pak Ridwan, terima kasih. Terima kasih. Well taken. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali Pak Dirjen dan Pak Direktur atas kehadirannya memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan yang diajukan oleh LAM yang ada. Mudah-mudahan apa yang disampaikan diarahkan oleh Pak Dirjen dan Pak Direktur menjadi solusi dari apa yang sedang kami lakukan pada saat ini. Dan kalau memang ditargetkan Januari 2021 untuk operasional, kelihatannya kita semua LAM ini akan bekerja lebih cepat dan lebih keras untuk mencoba mengejar target itu. Dan tadi seperti usulan Prof. Ucok, di akhir tahun ini kalau kita bisa buat webinar bersama untuk mensosialisasikan keberadaan LAM kita ini, mungkin akan sangat baik sekali, karena pasti di Prodi akan ada kaget yang luar biasa dari gratis menjadi bayar gitu. Itu selama ini menjadi concern teman-teman Prodi begitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, Prof. Ucok, apa ada kabar dari Majelis BAN PT, apa akan hadir atau bagaimana? Enggak, karena Pak Som juga lagi sibuk rapat fakultas. Makasih. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, jadi kita akan menutup acara kita pada siang sore hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Pak Dirjen, Pak Direktur, Bapak Ibu sekalian yang telah sharing bersama-sama pada siang hari ini. Oh maaf sebelumnya, dari LAM PTKes tadi belum sempat bicara, tadi sempat kepotong. Apa ada sesuatu yang disampaikan sebagai penutup? Oh, Prof. Usman. Terima kasih, Prof. Pri. Rasanya tidak ada lagi kita ingin sampaikan, tapi saya merasa sangat optimis ya, bahwa setelah mendengar tadi masalah-masalah yang dari masing-masing LAM itu di lapangan bola tinggal ditendang tuh langsung lolos nih Pak Dirjen nih. Jadi sebentar lah, insya Allah Januari sudah mulai. Saya senang sekali karena ini akan membantu saya juga atau LAM PTKes untuk bersama-sama mengembangkan. Jadi saya katakan bahwa ini adalah amanah yang sangat besar untuk kita sebagai profesi, dan saya senang sekali Pak Dirjen sudah memberikan banyak sekali jawaban-jawaban yang memudahkan kita semua. Jadi tapi saya hanya ingin mengingatkan juga Pak Dirjen, mungkin masih ingat dulu pada waktu kami mau launching, memang operasional harus dapat izin dulu dari Pak Menteri. Kita adakan launching dulu dengan mengundang wartawan segala macam, dan itu membuka informasi pada semua prodi bahwa dia sekarang sudah adanya LAM-LAM yang memang jadi LAM yang harus mereka hadapi.
Dan tambahan saya untuk teman-teman di LAM lain, kalau kita telah memberikan akreditasi pada prodi-prodi itu untuk menjadi pegawai negeri, itu nanti setelah ada LAM-LAM ini semuanya tergantung daripada sertifikat yang diberikan oleh LAM ini, karena itu digunakan persyaratan untuk pegawai negeri nanti. Jadi segeralah untuk membantu mereka, menurut saya. Kalau boleh launching Januari misalnya Pak Dirjen ya, seperti tadi, dengan sudah ada percobaan pada bulan-bulan awal ini. Saya sedikit menginformasikan dulu itu kami dengan BAN memang ada waktu kapan BAN nanti menyerahkan pada kita Pak Dirjen. Setelah diputuskan oleh Pak Menteri, diserahkan pada kita, lalu kita mengambil. Yang sebelumnya itu memang BAN yang melaksanakan. Tapi uji coba kita dengan BAN sama-sama. Jadi semua instrumen-instrumen kami itu waktu itu ada 6 ke 7 instrumen itu yang baru diuji cobakan oleh BAN, tapi pelaksanaannya semua dari LAM Pak. Dan waktu itu disebut TAM, bukan LAM karena belum resmi disebut TAM, tim. Kebetulan juga pada waktu itu Pak Dirjen itu ngikuti semua dulu pendirian LAM, karena Pak Dirjen dulu sekretaris DPT mengerti sekali masuk ke sana. Jadi saya rasa tidak ada kesulitan lah untuk kita semua Bapak Ibu sekalian dari LAM-LAM yang akan kayaknya semua clear menurut saya, tapi keberanian untuk itu menembak bola masuk, ini Pak Ucok, ini jangan ditunggu-tunggu lagi, tembak aja gitu, masuk, nanti memang akan mendapatkan banyak asupan, itu akan terjadi kita kan, kalau kita udah masuk, kayak mau nikah aja ya Pak Ucok ya, takut masuk, nggak ada apa-apa. Lupa itu Prof. Usman. Ya. Terima kasih Pak Dirjen. Kami sangat senang sekali ada teman-teman untuk sama-sama menjadi LAM-LAM yang lain. Terima kasih, semoga semua lancar. Baik, terima kasih Prof. Usman. Jadi mudah-mudahan kita berharap bulan Januari nanti LAM PTKes tidak lagi menjadi anak tunggal. jadi anak sulung, yang kita yang menjadi adik-adiknya. Banyak. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali. Kami tunggu sekali. Siap. Terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian. Saya pikir acara kita sudah selesai. Sekali lagi terima kasih. Pak Direktur. Pak Bri, saya usul kalau nanti Pak Dirjen sudah mungkin keperluan kita ngomong sebentar nih untuk koordinasi berikutnya barang 10 menit kan nggih. Oh, oke, baik. Iya. Baik. Kalau gitu kami mempersilahkan Pak Dirjen dan Pak Direktur untuk leave duluan. Mungkin ada kegiatan yang lain. Kami kelihatannya mau ada bisik-bisik yang akan dipimpin oleh Prof. Muklas. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Direktur. Terima kasih Pak Direktur, Pak Dirjen. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih Mas Nuhun. Semuanya gitu ya. Semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Iya. Waktunya nanti kabar baik Pak. Terima kasih. Allah, kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Dirjen, Pak Direktur. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Direktur. Monggo Pak Muklas. Terima kasih. Ini saya ingin barang pemerintah. Pertama mungkin kita jangan terlalu jauh ya berbagai. Ini kan punya 6 kan. Pertama saya Pak Ucok. Ya siap. Tadi Bapak udah menendang bola yang settlement cost tadi. Ya. Mari kita kejar sama-sama itu pertama gitu. Sama-sama kita kejar lagi ya, kita kejar gitu. Itu kemampuan anak sulung gitu perlu itu. Betul gitu. Yang kedua gini. Pokoknya saya udah merangkum dan menyuarakannya kembali. Iya, bagus sekali. Nanti saya ikut bantu untuk mengejar ya. Yang kedua, saya kira ketika saya sowan ke Prof. Usman di hebat loh kantornya itu. Bayangkan tuh, Pondok Indah gitu kan. Pinjam Iya, baru kantor Pondok Indah itu. Pondok. Gak boleh kurang. Saya dapat penduduk PT. Jadi tetap setiap 5 tahun sekali akreditasi ulang gitu kan. Yeah. Nah, kalau kemudian LAM PT ke semacam itu, kami berlima mungkin juga perlu sepakat seperti apa supaya
kan tidak lucu kalau kemudian ini pakai otomatis, ini enggak kan nggak bagus kan, gitu, sepakat bareng-bareng gitu ya. Yang berikutnya nanti masa transisi nanti akan saya coba kita kejar gitu, seperti apa transisinya. Tadi kan Bu Mel kan bagus pertanyaannya itu kan. Kalau misalkan sampai sini bayar, sampai sini enggak gimana gitu lagi. Nah itu yang mungkin yang terakhir kan sodakohnya Pak Ucok kami tunggu itu.